Kisah ini dimulai di dalam sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan kotor. Di sana pemuda kita Ryun Sermon dirantai ke dinding sambil disiksa hanya untuk bersenang-senang. Tubuhnya dipukuli dan dihajar begitu parah sampai-sampai darah menetes dari hampir setiap inci tubuhnya. Orang yang bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah Lord Sun Sparton, monster yang menghancurkan keluarganya yang kuat. Alasan dia berakhir dalam mimpi buruk ini sederhana. Semua orang di keluarga Sermon mewarisi kekuatan besar, tetapi pangeran termuda sama sekali tidak mewarisi apapun dari orang tuanya. Sans mengutuk serangga gigih yang menolak mati itu. Pangeran kita mencoba memberitahunya untuk mengakhiri penderitaannya saja, tetapi bajingan berambut putih itu menjawab dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Pria itu benar-benar sudah mencabut lidah Ryun sejak lama. Setelah itu sang Lord akhirnya bosan bermain-main pada peringatan ketiga. Penghancuran keluarga Sermon dan dengan santai meninggalkan penjara bawah tanah. Sekarang sendirian pangeran kita masih tidak percaya 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Kau tahu, keluarganya membentuk barisan terdepan bagi umat manusia, berdiri di perbatasan zona kegelapan tempat misterius yang tanpa henti memunculkan monster. Karena tugas mulia itu, keluarga Sermon adalah yang terkuat dari 5 keluarga bangsawan di seluruh benua. Namun, suatu hari, ayah dan kakak-kakak Ryun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka dan momen itu menjadi awal dari kejatuhan mereka. Lord Sun Sparton melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menjatuhkan mereka. Dia menggunakan setiap metode kotor yang bisa dia temukan untuk menyeret keluarga itu ke dalam kehancuran. Selama kekacauan itu, tujuan sebenarnya adalah darah naga keluarga Sermon, sebuah berkah istimewa yang hanya dimiliki oleh keturunan sejati. Berkah itu membuat mereka begitu kuat, sehingga mereka bisa menjadi Archmage peringkat ke-7 di masa kecil mereka, dan Master Pedang di usia 15 tahun. Namun kutukan dari mantan Raja Iblis Archan dapat meniadakan berkah itu. Kutukan itu hanya mempengaruhi satu anak setiap beberapa abad, dan sayangnya pemuda kita adalah orang yang tidak beruntung yang terkena kutukan. Itulah sebabnya dia tidak pernah bisa belajar cara menggunakan pedang atau merapal sihir. Duduk di sana sendirian, dia menangisi ketidakberdayaannya yang membuat keluarga Parton bisa menghancurkan rumahnya dengan begitu mudah. Lebih parahnya lagi, Lord Gila itu menyiksa dan melakukan eksperimen padanya selama 3 tahun yang panjang setelah menghancurkan hidupnya. Tetap saja dia sekarang begitu lelah sehingga dia bahkan tidak bisa marah. Dia merasakan kematiannya merayap mendekat, jadi dia diam-diam menutup matanya agar akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun dunia jelas punya rencana lain untuknya. Pemuda kita terbangun lagi. Dia terkejut karena melihat wajah yang dikenalnya memanggilnya Tuan Muda. Dia benar-benar bingung bagaimana pelayan dan pengasuhnya Colin bisa berdiri tepat di depannya. Saat keadaan mulai masuk akal, dia segera memerintahkannya untuk membawakan cermin. Dia terkejut lagi saat dia menatap dirinya yang masih muda di pantulan cermin. Jadi dia bertanya padanya tahun berapa sekarang. Ketika pelayan itu mengkonfirmasi tahunnya, Ryun merasa bumi seakan runtuh di bawah kakinya saat dia menyadari bahwa dia entah bagaimana kembali ke masa ketika dia berusia 12 tahun. Kau tahu, ini bukan sembarang titik waktu biasa dalam hidupnya. Ini adalah tahun di mana segalanya mulai berantakan dan keluarga Parton mulai bergerak. Ketika dia mengingat kata-kata terakhir dari Golden Lord tentang mengabulkan keinginannya, semuanya menjadi jelas. Tepat pada saat itu, seorang pria berwibawa yang mendengar tentang pingsannya masuk ke kamar dan Colin langsung membungkuk di hadapannya. Ryun dengan cepat mengenalinya sebagai Alejandro, komandan ksatria yang dihormati dari keluarganya. Sang komandan berkata, dia akan mengizinkan pangeran untuk beristirahat karena kondisinya yang lemah. Colin menyela dan berkata dia sudah memperingatkan mereka hal ini akan terjadi, namun pangeran kita mengejutkan mereka berdua saat dia dengan tenang berkata bahwa dia sebenarnya dalam kondisi puncak. Dia langsung bertanya apa yang akan mereka lakukan dalam latihan hari ini. Alejandro tidak percaya dia menolak alasan untuk bolos latihan dan mengungkapkan bahwa pelajaran hari ini berfokus pada gerak kaki. Bingung dia bertanya-tanya dengan keras apakah ini benar-benar pangeran termuda. Pangeran kita mengambil pedang latihannya dan menyatakan tidak ada keraguan bahwa dia adalah Ryun Sermon dengan senyum percaya diri. Dengan pengalaman dan kekuatan yang dia peroleh selama waktunya yang brutal di Adion, dia benar-benar siap menghadapi apapun yang mereka berikan karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memperbaiki segalanya dan menyelesaikan urusan dengan parasit Parton yang pucat itu. Pahlawan kita memeriksa statusnya dan merasa lega ketika dia melihat skillnya tidak sepenuhnya sampah. Dia bahkan menemukan kutukan peringkat S gandanya terselip di sana. Tepat pada saat itu,
Alejandro masuk dan berkata persiapan sudah selesai. Jadi Ryun menutup layar status dan pergi keluar bersamanya. Mereka tiba di arena, di mana seekor goblin dirantai di tengah berteriak sekuat tenaga, seperti gremlin gila. Monster itu menerjang ke arah Ryun, tetapi rantainya menariknya kembali. Ketegangan di sekitar mereka meningkat dan Colin memohon pada komandan kesatria untuk menghentikan kegilaan ini. Karena kondisi Tuan Muda tidak benar-benar ideal, Ryun mengerti bahwa dia melakukan ini untuknya karena kemarin dia bahkan tidak bisa berdiri di dekat monster. Dia menjadi fokus sekarang dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya mengerti dan tahu apa yang harus dilakukan. Sistem terus menampilkan peringatan bahwa kutukan Archan mulai aktif lagi, kutukan yang sama yang mengubah monster menjadi mimpi buruk baginya. Saat dia melihat layar status, dia akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari kutukan itu. Dia mempersiapkan diri dengan menarik napas dalam. Alejandro berkata bahwa dia bisa beristirahat untuk hari ini. Tetapi Ryun berkata bahwa dia masih jauh dari selesai dan melangkah maju. Goblin itu menerjang begitu dia bergerak dan serangannya membuatnya lengah. Dia meluncur mundur karena rasa takut murni sebelum memaksa dirinya untuk berhenti. Dia memarahi otaknya sendiri dan berkata, itu hanyalah satu goblin bau dan dia tidak perlu takut. Dia menyeringai dan berpikir bahwa goblin ini bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan yang dimiliki sang Lord di Aedion. Kehadirannya saja sudah membekukanku seolah aku bukan apa-apa. Dibandingkan dengan itu, makhluk kecil yang lemah ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemanasan. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke kepala goblin dengan suara hantaman yang bersih dan memuaskan. Komandan Ksatria dan Colin sama-sama membeku dengan mulut terbuka. Sistem memberitahunya lagi bahwa dia berhasil mengatasi kutukan itu dan melemahkan cengkeramannya. Dia menatap pedang yang retak di tangannya dan goblin yang ketakutan di lantai. Pesan berikutnya muncul mengatakan bahwa dia tidak lagi merasakan takut terhadap monster. Dia berdiri di sana sejenak, memikirkannya sebelum berbalik ke arah Alejandro dan memerintahkannya untuk membawa pedang sungguhan. Sang komandan Ksatria ragu-ragu. Sementara Colin terlihat seperti akan pingsan. Ryun memberikan senyum percaya diri pada pria tua itu dan sesuatu tentang senyum itu membuat sang kesatria veteran tersipu saat dia menyadari Tuan Muda akhirnya menjadi seorang pria alfa. Goblin itu mulai gemetar pada saat Ryun menatapnya lagi seolah-olah dia sudah tahu bahwa ajalnya telah tiba. Ryun mengayunkan pedangnya tanpa ampun dan mengakhiri penderitaan makhluk malang itu dengan satu tebasan bersih. Alejandro memberitahu Colin untuk memperhatikan baik-baik karena mereka sedang menyaksikan kebangkitan kepala keluarga berikutnya. Dari keluarga Sermon Ryun keluar setelah pertarungan dan membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menenangkan diri. Dia menatap pantulan dirinya dan merasa lega karena status di dalam sistem membantunya menghancurkan sebagian kutukan. Dia menggebrak wastafel dengan kedua tangannya menjadi bersemangat karena ini berarti dia punya ruang untuk berkembang dan potensi sejati yang menunggu untuk dibuka. Namun suasana hatinya kemudian memburuk karena dia tidak puas dengan experience point yang dia dapatkan jika keadaannya tetap seperti ini. Dia harus menghabisi jutaan goblin untuk bisa naik level dengan benar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat sebelum hari yang menakutkan itu menimpa keluarga Sermon. Setidaknya dia memastikan bahwa kutukan itu tidak mutlak dan bisa dihancurkan. Menatap sistem, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini apapun yang terjadi sambil fokus pada latar belakang masalahnya. Keadaan keluarga Sermon saat ini berantakan karena ayah dan saudara-saudaranya telah hilang selama lebih dari 2 tahun. Bahkan saat dia lemah, dia masih memegang posisi penting di keluarga, jadi para musuh belum bergerak. Tiba-tiba, dia mengangkat tinjunya ke udara dengan gembira karena akhirnya menemukan cara untuk menaikkan levelnya. Dia memutuskan sekarang saatnya untuk mencoba metode kedua. Adegan beralih ke seorang wanita cantik berbaju merah, mengenakan topeng saat dia melangkah masuk ke dalam kediaman. Mereka duduk bersama untuk minum teh dan mulai berbicara. Dia bilang dia mendengar tentang perburuan monster itu dan tersenyum padanya sebelum bertanya apakah dia memanggilnya untuk latihan sihir. Wanita itu adalah Sena pemimpin divisi sihir keluarga Sermon, seperti komandan malam. Dia adalah penyihir peringkat ke-7 dengan kemampuan yang menakutkan. Tidak ada yang tahu banyak tentang kemampuan atau kehidupannya, kecuali kepala keluarga itu sendiri. Dia meletakkan cangkirnya dan menjadi serius memperingatkannya agar tidak membiarkan perburuan goblin membuat egonya besar karena sihir adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah melatihnya sebelumnya karena dia menilai Rion sama sekali tidak punya bakat sihir. Rion menyeringai karena dia sudah tahu kebenaran itu. Kutukan itu bahkan tidak pernah mengizinkannya merasakan, mana apalagi menggunakannya. Namun semuanya berubah kemarin. Dan dia kemudian membalas dengan percaya diri bahwa dia bisa merasakan mana sekarang dan pengakuan itu membuatnya tampak sangat terkejut.
Menyingkirkan tehnya, Sena menciptakan gambar naga api yang keren. Dia kemudian memberinya izin untuk perlahan membuka matanya, untuk memeriksa apakah dia benar-benar bisa melihat mana. Dia berkata Rion seharusnya bisa mengenali bentuk yang baru saja dia gambar di udara dengan sihirnya. Dia benar-benar terdiam saat Rion langsung memberikan jawaban yang benar tanpa ragu sedikit pun. Sama sekali tidak masuk akal baginya bagaimana Rion tiba-tiba membangkitkan kemampuan merasakan sihir hanya dalam satu malam. Fakta bahwa dia bisa melihat gambar-gambarnya berarti pengetahuannya tentang mana, entah bagaimana setara atau bahkan lebih tinggi darinya. Dia mulai mondar-mandir dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana bocah kecil itu berhasil berkembang sejauh ini dengan sangat cepat. Kemudian Rion mengungkapkan padanya bahwa kemampuannya untuk melihat sihir sebenarnya tidak berguna. Dia bisa melihat mana dengan jelas, tapi dia tidak bisa menggunakan teknik pengembangan sihir keluarga Sermon. Jadi dia ingin Sena membantunya mengatasi tembok penghalang itu. Dia terkejut Rion menginginkan bantuannya. Padahal dia bahkan tidak bisa menyimpan sihir di dalam tubuhnya. Agar itu berhasil, Sena harus secara langsung memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam tubuh Rion. Dia memperingatkannya bahwa dia bisa membunuhnya kapan saja selama proses itu, tapi pangeran kita memberitahunya bahwa dia sudah sangat lemah. Dia bisa membunuhnya dalam satu serangan, jadi itu bukan masalah besar. Tapi alasan sebenarnya adalah karena Sena satu-satunya orang yang dia percaya dengan seluruh hidupnya di lini masa sebelumnya. Sena tetap di sisinya sampai akhir dan bahkan melindunginya dengan tubuhnya lama setelah sihirnya habis. Dia meminta bantuannya sekali lagi, mengatakan bahwa benar-benar tidak ada orang lain selain dirinya yang akan dia percayai dengan nyawanya. Kemudian, Sena memulai dengan sihir Blue Earth, teknik rahasia yang telah diwariskan turun-temurun di keluarga Sermon. Dia pikir ini masih terlalu dini baginya, tapi jagoan kita punya banyak pengalaman menggunakannya di Adion. Setelah dia siap, dia menyuruhnya untuk fokus sekuat tenaga karena dia akan memasuki dunia yang penuh rasa sakit. Dia memperingatkannya bahwa tidak ada gunanya berteriak atau menangis. Begitu, dimulai satu-satunya cara untuk mengakhiri teknik ini adalah dengan memikirkan kata berhenti dengan segenap jiwa dan raganya. Mendengar perkataannya tentang rasa sakit yang hebat, dia tiba-tiba teringat kembali tentang semua hal gila yang dilakukan Sans padanya sebelumnya. Setelah itu tidak ada lagi di dunia ini yang bisa membuatnya takut, jadi dia dengan tenang mengingatkan Sena bahwa dia mempercayainya dengan semua yang dia miliki dan dia harus berhenti menahan diri. Mendengar itu, dia akhirnya menuangkan kekuatan sihirnya langsung ke dalam dirinya dan kutukan Archan langsung aktif. Mana mengalir keluar dari tubuhnya secepat masuknya. Tetap saja dia menanganinya seperti seorang profesional mengendalikan setiap energi. Selama waktu singkat, energi itu berada di dalam dirinya. Kutukan itu memaksa sihirnya meledak keluar, tapi dia memusatkan kekuatan ledakan itu di satu tempat sebagai celah untuk mengakali kutukan itu. Sena tidak bisa mempercayai matanya karena tidak ada energi yang dia tuangkan bocor keluar. Ryun terus maju, meskipun setiap pembuluh darah di tubuhnya terasa seperti akan meledak, tapi dia tidak ragu-ragu. Mengingat semua pertarungan nyaris mati yang dia lewati di Adion. Di dimensi neraka itu, dia menjadi penyihir manusia terkuat yang masih hidup. Bahkan setelah pergeseran lini masa, setiap teknik terakhir yang dia kuasai di sana masih terukir sempurna dalam ingatannya. Tiba-tiba dia menyerap semua energi yang terkonsentrasi ke dalam tubuhnya dan Sena segera berhenti membanjirinya dengan mana. Ryun pingsan ke lantai dan meringkuk karena rasa sakit yang luar biasa, tapi rasa sakit ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya. Semua siksaan dan eksperimen yang dilakukan dokter-dokter Sans padanya untuk penelitian jauh lebih buruk. Pada suatu malam dia melihat sosok berjubah hitam menerobos masuk ke ruang bawah tanah dan menebas para dokter. Pria bertopeng itu menyeretnya keluar dari ruang bawah tanah meskipun dia sendiri terluka parah. Ketika Ryun bangun kemudian, dia mengetahui bahwa sebenarnya Alejandro yang menyelamatkannya. Sang komandan meminta maaf karena tidak menyelamatkannya lebih cepat sebelum monster-monster berjas putih itu melakukan semua kerusakan itu. Meski begitu, Ryun bersyukur bisa melihatnya lagi setelah terpisah selama 3 tahun. Sayangnya, reuni mereka terpotong ketika para penjaga keluarga Parton muncul dan menghujani punggung penyusup itu dengan panah. Mengingat kembali mimpi buruk yang tragis itu, Ryun tersentak bangun di masa sekarang dengan air mata di matanya. Meskipun dia lega eksperimen sihirnya berhasil, dia juga kesal karena mimpi buruk itu merusak momennya. Dia menguatkan dirinya dan memutuskan akan menggunakan kekuatan yang baru didapat ini untuk memastikan akhir seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Meskipun dia jauh lebih kuat, sekarang dia tahu dia harus menyembunyikan pertumbuhannya agar keluarga Parton tidak menyadarinya terlalu cepat. Untuk memastikan mereka tidak bisa ikut campur, dia diam-diam membuat rencana baru dan langkah pertama dari rencana itu
adalah untuk menghancurkan musuh-musuh keluarga Sermon lebih awal dari jadwal jauh sebelum keluarga Parton mendapat kesempatan untuk menghancurkannya. Beberapa waktu kemudian Ryun menggaruk kepalanya dan mengumumkan bahwa dia gagal dalam prosedur kultivasi sihir. Sena dan Alejandro terdiam karena mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Setelah hening sejenak, dia memutuskan tidak bisa memberitahu mereka seluruh kebenarannya. Padahal setelah semua yang mereka lakukan untuknya, biasanya dia tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka. Tapi dia berpikir bahwa menjelaskan situasinya hanya akan memperburuk keadaan. Sambil meregangkan tangannya, dia memberitahu mereka bahwa dia sudah mencoba yang terbaik. Namun, dia tidak bisa merasakan sedikit pun mana saat ini. Dia memberitahu Sena bahwa dia boleh memeriksanya sesering yang dia mau. Sena menerima tawaran itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Sang penyihir mengaktifkan mantra pendeteksi sihirnya dan meraih tangannya saat mana mengalir dari tangannya sendiri. Dia berkata dengan kaget bahwa hasil seperti itu mustahil, sementara dia tersenyum tenang sambil melepaskan genggaman tangannya. Dia memastikan bahwa tidak ada jejak mana yang tersisa sama sekali di tubuhnya. Suaranya bergetar saat dia berkata. Dia yakin merasakan mana mengalir di dalam tubuhnya sehari sebelumnya. Merasa tertekan dan frustrasi, Sena menyeka matanya dan pergi, sementara Ryu memanggilnya. Saat pintu tertutup, Alejandro menoleh padanya dan mengingatkannya bahwa dia masih harus fokus pada latihan malam. Pahlawan kita tersenyum gugup dan mengaku dia juga tidak bisa melakukannya. Dia memberikan alasan yang dibuat-buat bahwa dia hampir tidak makan dengan benar setelah sesi latihan terakhir. Yang mana Colin juga bisa memastikannya. Pernyataan itu seketika membuat wajah Komandan Ksatria menjadi pucat pasi. Dan dia pun jatuh dalam depresinya sendiri. Sekitar 2 bulan kemudian, Colin menerobos masuk ke kamar Rion dan berkata sambil menangis bahwa Rion tidak keluar hari ini juga. Dengan ayah dan saudara-saudaranya, pergi nyonya rumah menanggung semua tugas dan menjaga agar semuanya tetap berjalan. Namun bahkan dia sekarang perlahan-lahan mencapai batasnya. Colin kembali ke dapur dan para pelayan lain bertanya, apakah sang pangeran menolak keluar lagi? Kepala pelayan menghela napas dan berkata sudah 3 bulan. Sejak Tuan Muda terakhir kali membantai goblin itu, sekarang dia bahkan tidak menjawab panggilan Alejandro. Pelayan lain kemudian bergumam bahwa orang sering kehilangan jati diri saat mencoba berubah terlalu cepat dan berharap padanya sekarang sudah tidak ada gunanya. Colin membentaknya dan mencoba membela Tuan Muda, mengatakan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik hari itu. Amarahnya mereda begitu mereka dengan santai memanggilnya dengan julukan lamanya si pembawa sial keluarga Sermon. Di kota orang-orang bahkan lebih parah dan mulai memanggilnya sampah tak berguna dari keluarga Sermon. Mendengar itu, pelayan setianya terkejut dan mengingatkan pria cerewet itu bahwa Tuan Muda baru berusia 12 tahun. Tapi kepala pelayan memberitahunya bahwa ekspektasi adalah segalanya jika menyangkut seorang bangsawan. Pelayan yang lain mengungkapkan bahwa hampir semua orang berhenti satu persatu. Kepala pelayan mengakui bahwa dia sendiri berencana untuk segera berhenti bekerja. Dia kemudian bertanya pada Colin pilihan apa yang akan dia buat, tapi Colin tetap diam. Adegan kemudian beralih ke Rion yang dengan tenang menikmati steak setengah matang. Dia menyadari kualitas makanannya menurun yang memberitahunya bahwa semuanya akan menjadi kacau balau. Bukannya panik, dia malah tersenyum seperti iblis. Sambil berpikir bahwa segalanya berjalan persis seperti yang dia inginkan. Dia berpikir bahwa versi dirinya di masa lalu pasti akan berusaha mati-matian untuk memperbaiki segalanya dan pada akhirnya hancur. Dirinya yang sekarang sudah beda level. Dia berencana untuk tiarap dan membuat setiap musuh percaya bahwa dia lemah dan tidak berdaya. Lalu begitu ada celah, dia akan menyerang tanpa ampun dan menghancurkan mereka semua. Dia ingat bahwa kejatuhan keluarga Sermon dimulai saat kepala keluarga menghilang. Dan tim pencari tidak pernah kembali. Kakak-kakaknya menghilang dalam keadaan yang sama dan dana mereka perlahan-lahan mengering. Tempat latihan yang dulu penuh dengan aktivitas sekarang hanya menyisakan segelintir ksatria lemah. Keluarga-keluarga kuat yang dulu berharap menjalin hubungan dengan mereka juga diam-diam meninggalkan mereka. Namun Reun tidak terlalu terganggu dengan situasi itu, karena kedamaian dan keheningan membiarkannya menjalani kehidupan rahasianya dengan nyaman. Meski begitu, dia masih tidak puas dengan betapa lambatnya keluarga itu runtuh dan ingin mempercepatnya. Tepat pada saat itu, Colin menerobos masuk ke kamar dan berteriak bahwa sudah waktunya latihan dan Komandan Ksatria sedang menunggu. Suasana hatinya langsung hancur dan dia memberitahunya bahwa dia ingin melewatkan latihan hari ini juga. Colin menolak untuk menerimanya dan menarik selimutnya. Dia perlahan mendekatinya dengan tekad yang tak tergoyahkan sebelum mengangkatnya ala pengantin. Dengan tatapan serius, dia membawanya keluar dari kamar dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Sementara itu, pahlawan kita hanya menikmati tumpangan gratis. Kemudian di tempat latihan, Alejandro memarahinya karena ayunan pedangnya sangat buruk.
Dia mengomelinya habis-habisan bahwa mengayunkan pedang adalah tugas yang sederhana. Reun hanya menghela napas sambil berpikir bahwa orang tua itu masih belum menyerah padanya. Dia ingin membalas kesetiaan itu suatu hari nanti, tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah berlatih secara rahasia. Dia bahkan menggunakan skill perubahan tubuh untuk menyembunyikan fisik aslinya meskipun skill itu masih lemah. Tepat pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa staminanya telah meningkat dan matanya terbelalak. Dia segera membuat alasan ke kamar mandi dan lari, meninggalkan komandan kesatria yang kebingungan. Sambil menatap bayangannya, dia memastikan bahwa skill itu rusak. Saat dia bergerak terlalu cepat, Reun membuka jendela statusnya dan tersenyum ketika melihat bahwa latihan rahasianya akhirnya membuahkan hasil. Dia berpikir akan segera mencapai level 20 dan berencana menggunakan stat itu untuk membuka kelas hantu, sama seperti yang dia lakukan di Gulag, sambil juga membangun kelas-kelasnya yang lain. Tepat pada saat itu, dia melihat Alejandro berbicara dengan seseorang dan bertanya-tanya apakah ada tamu tak terduga yang datang. Dia mengenali pria itu sebagai Truno, manajer umum keluarga Sermon, yang meminta maaf karena telah mengganggunya. Truno memberinya sebuah gulungan yang membuat Reun curiga bahwa situasinya sedikit berbeda kali ini. Namun peristiwanya tidak berubah. Alejandro sudah menebak apa yang sedang terjadi, sementara pahlawan kita membaca surat itu. Surat itu menyatakan bahwa pangeran kedua dari kerajaan Darren Kyle telah mengundangnya ke perayaan ulang tahun pangeran. Tuan muda itu menyeringai senang karena bagian terakhir dari rencananya telah berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian pangeran kita sedang dalam perjalanan ke pesta ulang tahun keluarga Darren. Sambil masih setengah tertidur, tadi malam Colin terlalu asik mendandaninya agar dia bisa terlihat segagah mungkin. Dia mati-matian mencoba untuk ikut juga, tetapi dia dan para pengikutnya yang lain tidak bisa menemaninya. Sayangnya, komandan kesatria dikirim untuk mengendalikan serangan mendadak di perbatasan. Serangan monster itu sama sekali tidak terduga. Sementara itu Sena harus pergi mendadak karena ibunya memerintahkannya untuk segera pulang. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah seorang kepala keluarga berusia 12 tahun dengan kemampuan sosial yang payah pergi sendirian untuk mewakili seluruh keluarga Sermon. Truno meyakinkannya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir karena keluarga Darren tidak cukup bodoh untuk berbuat macam-macam. Tapi Rion percaya keamanan semacam itu hanya berlaku untuk keluarga Sermon yang dulu. Biasanya keluarga hanya akan mengirim seorang pengikut untuk menghadiri acara-acara remeh seperti ini. Sekarang dalam keadaannya, saat ini, tuan muda kita tidak punya pilihan selain muncul di sebuah pesta ulang tahun sebagai kepala keluarga resmi. Tapi dia tidak keberatan karena dia masih merasa bertanggung jawab atas keruntuhan yang cepat itu. Beberapa jam kemudian keretanya berhenti di luar kediaman Darren. Di sana dia mendapati Kyle Darren sendiri dan seluruh pasukan pelayan sedang menunggu untuk menyambutnya. Truno menunjukkan rasa terima kasih atas sambutan yang megah itu mewakili Rion. Namun jagoan kita dengan jelas merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang ditujukan langsung padanya. Saat dia berjalan melewati resepsi, dia mendengar segala macam rumor dan teori aneh tentang kejatuhan dan kegagalan keluarga Sermon. Pangeran kita hanya menyeringai pada mereka karena dia sudah merencanakan semua ini terjadi sejak awal. Dia semakin menggali lubangnya sendiri saat dia memulai dengan sapaan halo yang lemah kepada para bangsawan tanpa sopan santun atau rasa hormat. Gerakan beraninya itu membuat semua orang di sekitarnya secara bersamaan menepuk jidat karena kecewa. Kemudian di ruang makan, salah satu pengawalnya terkejut bahwa pangeran muda itu tidak meninggalkan kamarnya selama 5 hari penuh. Tujuan datang 1 minggu sebelum pesta sebenarnya adalah untuk membangun hubungan, tetapi kapten tim pengawal memberitahunya untuk tidak berharap banyak. Dia menunjukkan bencana fantastis yang Rion tunjukkan selama resepsi. Dia tidak percaya anak itu mengurung diri di kamarnya, karena makanan orang kaya di luar sana sangatlah lezat. Ada semua yang diinginkan seorang pria, termasuk para wanita bangsawan yang seksi. Tepat pada saat itu, seorang pria masuk dan memberitahu kapten untuk mengumpulkan anak buahnya, karena tuan muda akhirnya akan menghadiri perjamuan untuk merayakannya bersama mereka lega karena tidak akan melewatkan hal-hal yang bagus. Pria itu juga memberitahu mereka untuk menyiapkan laporan yang pantas, sambil memastikan mereka menyembunyikan kesalahan apapun yang dibuat pangeran. Sedangkan untuk Rion, dia diam-diam berlatih di kamarnya sampai sekarang dengan sabar menunggu waktu yang tepat. Meskipun dia memang menggunakan perjamuan itu untuk menyuap para pengawalnya agar mengubah laporannya, rencana sebenarnya ada di tempat lain. Lagi pula, hari perjamuan adalah hari yang tepat saat kutukan dalam hidupnya tiba di kediaman Darren. Semua wanita yang sedang mengobrol keras menjadi hening saat Tuan San melangkah masuk ke tempat itu. Secara harfiah, semua orang di sekitarnya mencoba menghindari kontak mata dengannya.
Truno juga mencoba menghindari tatapannya, tetapi Sans berjalan lurus ke arahnya tanpa ragu-ragu. Truno tidak punya pilihan lain. Jadi dia mulai menyanjung pria itu tentang kehormatan besar bisa bertemu langsung dengannya, tetapi Sans tidak basa-basi. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia mendengar Rion Sermon yang perkasa juga tiba di pesta itu, dan dia ingin bertemu dengannya. Truno berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi Sans tidak segan-segan menjelaskannya bahwa dia sedang membicarakan tentang kesalahan terbesar keluarga Sermon yang akan membawa mereka ke kehancuran. Truno sangat terguncang. Dia tahu bahwa Sans berada di bawah banyak tekanan sebagai penyihir paling berbakat di keluarganya, tetapi dia tidak pernah menyangka pria itu akan benar-benar menjelek-jelekan kepala keluarga Sermon di wilayah keluarga Darren yang berada langsung di bawah otoritas mereka. Namun Sans dengan cepat membalikan keadaan dengan mengatakan, rumor itu pasti palsu. Faktanya dia mengklaim datang untuk menyanggah rumor konyol yang menodai nama besar Sermon. Tapi Truno tidak percaya sama sekali karena itu datang dari bajingan terbesar di seluruh benua. Katanya Sans mulai minum-minum di usianya yang baru 7 tahun dan bahkan membunuh salah satu bawahannya. Di saat itu juga protagonis kita muncul dengan megah bersama para pengawalnya. Sans sangat gembira, sementara Truno hampir kena serangan jantung, bertanya-tanya kenapa Tuan Muda keluar di saat yang paling tidak tepat. Aura Ryun begitu bersinar, sehingga membuat semua orang mempertimbangkan kembali pendapat mereka tentangnya. Melihatnya sekarang, mereka hampir memikirkan ulang semua asumsi mereka sebelumnya. Tapi Sans terbakar cemburu karena protagonis kita langsung menenggelamkan pamornya. Dia dengan santainya berjalan ke arah Sans dan mengatakan kalau dia sudah banyak mendengar tentang pria itu dari pangeran keempat kakaknya Lars. Mendengar itu Sans dengan sombong berkata kalau dia juga sudah banyak mendengar tentang Ryun. Tapi sebelum dia sempat bicara macam-macam, pangeran kita dengan tenang berkata, kalau Sans adalah orang yang sangat baik. Dia mengungkit betapa terkenalnya Sans di akademinya dulu dan bagaimana dia harus keluar setelah beberapa bulan karena popularitasnya yang luar biasa. Ryun mengungkap hal-hal buruk yang pernah dia lakukan dan dengan mulus membalikan keadaan. Dia bilang Sans pernah menyelamatkan seorang anak miskin dari perundung dan bahkan menolong seorang siswi yang sedang dilecehkan oleh sampah tak berguna. Sans sangat marah di dalam hati, tapi protagonis kita belum melancarkan pukulan terakhirnya. Saat dia dengan santai menyinggung sesuatu tentang lututnya, Truno langsung turun tangan untuk menenangkan situasi. Dia berpura-pura kalau Sans telah membantu Lars dengan membawakannya obat untuk lututnya yang cedera, lalu dia dengan cepat menyeret sang pangeran pergi sebelum situasi meledak. Sementara itu protagonis kita merasa puas setelah habis-habisan menyindir si brengsek berambut putih itu. Sans menganggap hinaannya yang berani dan mengejek itu sebagai deklarasi perang yang jelas, namun menanamkan amarah murni pada pria itu hanyalah langkah kedua dalam rencananya yang besar. Kembali di kamarnya Sans, kehilangan semua ketenangannya dan membanting pot bunga hingga hancur di lantai. Amarahnya meledak sambil meneriakkan hinaan demi hinaan tentang pahlawan kita. Mengingat kembali percakapan tadi, dia sadar kalau Lars pasti sudah tahu bahwa dia bukan keluar dari akademi, tapi sebenarnya dikeluarkan. Sambil memegangi kepalanya, dia mengumpat pelan bahwa semua usahanya untuk menyembunyikan insiden itu berakhir sia-sia. Dia teringat pembicaraan tentang lutut dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebenaran di balik insiden itu tidak boleh terungkap. Sebuah kilas balik muncul di benaknya, di mana dia berjuang mempertahankan ekspresi percaya diri sambil terengah-engah. Sihir petir menari-nari di sekitar Lars, yang mengatakan pada bangsawan itu bahwa kali ini dia benar-benar cari gara-gara. Sans mencoba mencari alasan, mengatakan kalau dia tidak tahu gadis itu adalah pasangannya dan dia hanya mencoba menyapa si rakyat jelata. Kakak Ryun tetap bersikap dingin dan mengingatkannya bahwa di atas segalanya, setiap orang di akademi adalah seorang murid. Dia memerintahkannya untuk berlutut sekarang juga. Lars memperingatkannya bahwa jika dia tidak meminta maaf dari lubuk hatinya yang terdalam, maka seluruh keluarga Parton akan dihancurkan. Dan dia secara pribadi akan menyingkirkannya. Sans jatuh berlutut dengan perasaan sangat terhina, sementara Lars tetap mengarahkan petirnya padanya. Kembali ke dunia nyata, Sans kembali berteriak frustrasi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melanjutkan rencananya. Dia bersumpah akan membungkam adik Lars apapun caranya. Setelah beberapa saat dia memaksa dirinya untuk tenang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pada akhirnya akan membalas dendam pada Ryun. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya dan dia memberikan izin untuk masuk. Sesosok bayangan melangkah masuk ke ruangan yang membuat Sans mengangkat alisnya dengan geli. Karena dia tidak pernah menyangka akan ada kunjungan seperti ini. Orang itu ternyata tidak lain adalah Trunohilda. Waktu melompat ke masa setelah pesta pangeran,
Saat pahlawan kita pulang dengan kereta kudanya, dia merenungkan bahwa dia berhasil mencapai setiap tujuan yang dia miliki di acara itu. Dan menampilkan dirinya dengan baik di hadapan para bangsawan. Dia bahkan lebih senang karena berhasil memancing amarah Sands yang terpancing dalam waktu singkat. Truno kemudian angkat bicara dan memberitahunya bahwa dia tampil luar biasa di perjamuan dan bahwa dia benar-benar membuatnya merasa masih ada harapan untuk keluarga Sermon. Ryun langsung menyanggahnya mengatakan bahwa dia tidak membangun koneksi yang berarti dan bahkan memperburuk hubungan dengan keluarga Parten. Manajer umum itu dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri dan mengatakan bahwa pidato yang dia berikan untuk melawan Sands benar-benar yang terbaik. Pahlawan kita terkekeh dan menekan tombol di tengah kereta. Truno terlihat bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pria itu dengan gugup bertanya pada Tuan Muda mengapa dia mengaktifkan mantra kedap suara. Ryun langsung menuduhnya, mengatakan bahwa jika dia benar-benar percaya ada harapan, maka dia tidak akan pernah memilih untuk mengkhianati keluarga. Truno mulai berkeringat dan tergagap saat dia bertanya apa maksud Tuan Muda. Anak kita memberitahunya bahwa kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tapi dia memilih untuk membiarkannya karena dia melakukannya demi keluarga Sermon. Manajer umum itu menundukkan pandangannya. Dan dengan pelan bertanya bagaimana Ryun bisa tahu. Pahlawan kita memberitahunya bahwa dia punya pilihan untuk dibuat sekarang dan pria itu bisa menghakimi dirinya sendiri dengan cara yang sama seperti yang selalu dia lakukan di masa lalu. Saat kereta terus melaju kencang, Ryun memberitahukan rencana rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Gagasan itu sangat mengejutkan sang manajer sehingga dia hanya menatap anak itu dengan tidak percaya bertanya-tanya bagaimana seseorang sepertinya bisa memikirkan hal seperti ini. Manajer itu kemudian membenamkan wajahnya di tangannya dan menangis sambil mengatakan bahwa dia ingin berteriak bangga sekeras-kerasnya saat ini. Ryun tampak puas dengan pilihan pria itu dan memberitahunya bahwa mereka sudah melewati batas ibu kota. Truno menatapnya lagi dan bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa tetap begitu tenang ketika dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah senyuman di wajah Tuan Muda, melainkan niat membunuh yang ganas. Pada saat itu, kereta berhenti mendadak dan kesatria yang berkuda di sampingnya menyuruh kusir untuk terus berjalan. Dia melihat kusir itu terkulai mati dan nyaris tidak bisa menghindari panah yang melesat ke wajahnya. Salah satu ksatria berteriak bahwa ini adalah penyergapan dan memerintahkan semua orang untuk melindungi kereta. Dia memperingatkan kelompok itu bahwa para penyerang menembakkan panah sihir beracun dan para penyihir langsung memasang perisai pelindung. Kapten ksatria mengambil alih kendali sambil menepis panah-panah itu dan menuntut para pengecut untuk menunjukkan diri. Ksatria lain merasakan ada yang tidak beres dan berteriak pada kapten. Pria itu memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan kereta, bahkan jika dia adalah sekutu. Ksatria itu kemudian memberitahunya bahwa kereta itu kosong, membuat semua orang bingung. Ryun telah diculik oleh seseorang, dan sekarang pria itu membawanya ke suatu tempat dengan menunggang kuda. Sementara itu, pahlawan kita sedang memikirkan berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya ketika dia diculik, keluarganya menghabiskan waktu dan uang mereka untuk mencarinya, yang menjadi alasan kejatuhan keluarga Sermon. Tapi sekarang karena dia tahu masa depan, Ryun yakin bisa mengubahnya. Inilah sebabnya setelah hidup kembali, protagonis kita tidak menunjukkan usaha untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan melakukan itu dia tahu bahwa keluarga bangsawan lain akan mengejarnya. Jadi inilah rencananya. Untuk membuat mereka berpikir dia adalah pecundang sejati, namun tidak seperti keluarga lain. Keluarga Parton tidak hanya membunuh yang kuat. Jadi dia yakin mereka pada akhirnya akan mencoba membunuhnya. Untungnya sepertinya Sans Parton, putra dari keluarga Parton, telah jatuh ke dalam perangkapnya yang berarti dia pasti akan mengambil tindakan selama perjalanannya kembali ke ibu kota. Dan itulah mengapa jagoan kita sudah siap dengan sebuah rencana bersama Truno yang sebenarnya diutus oleh keluarga Parton untuk menculiknya. Sambil berbaring di belakang Truno di atas kuda, Ryun memerintahkannya untuk bertindak sesuai rencana mereka yang setelah itu dia pasti akan memaafkannya. Di samping itu, protagonis kita sedang berusaha meningkatkan levelnya yang sekarang telah mencapai level 20. Setelah beberapa waktu Truno tiba di tujuan dan hendak menyerahkan jagoan kita yang berpura-pura tidak sadarkan diri kepada Sans Parton. Kenyataannya Truno adalah kepala manajer keluarga Sermon yang membuat kesepakatan dengan keluarga Parton untuk menjual Tuan Muda kepada mereka. Meskipun dia sudah ketahuan oleh Ryun, Sans masih berpikir Truno ada di pihak mereka. Karena ini adalah rencananya sesuai dengan kesepakatan mereka. Sans menyerahkan informasi yang diminta. Truno mengklaim bahwa mereka mendapatkannya dari keluarga Asan. Intelijen dan meyakinkan keakuratannya. Melihat Truno masih curiga, Sans mengklaim bahwa meskipun mereka juga keluarga bangsawan, di benua Drea menjual informasi adalah bisnis utama mereka. Dia memberikan dokumen itu kepada Truno
menyatakan bahwa dokumen itu berisi semua informasi tentang saksi mata misi, keturunan, langsung keluarga Sermon. Mendengar ini, Ryun akhirnya menyadari. Alasan Truno menjualnya adalah karena dia seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga dan statusnya, tetapi kakak-kakaknya cukup mampu untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Jadi Truno ingin menemukan mereka, meskipun Truno tahu keluarga Asan memiliki informasi ini, mustahil baginya untuk mendapatkannya secara langsung. Jadi dia memanfaatkan keluarga Parton sambil berpamitan. Truno juga memohon pada Sans untuk menepati janjinya yang lain, yaitu mengembalikan Tuan Muda dengan selamat ke keluarga Sermon. Setelah Truno pergi Sans, dan para pelayannya menghampiri pahlawan kita, dan seorang pelayan bertanya, apakah dia harus membunuhnya. Tapi Sans Parton mengklaim tidak perlu karena keluarganya akan segera meninggalkannya, karena dia sekarang adalah pelaku sebenarnya di mata mereka. Untuk melaksanakan rencana utama Sans, harus kembali. Seiring berjalannya adegan protagonis kita terbangun, dan mendapati dirinya terkurung dalam rantai. Sans Parton berdiri di depan jagoan kita mengejeknya tentang kondisinya yang menyedihkan. Sebagai putra keluarga Sermon, meskipun Ryun tahu segalanya dia berpura-pura tidak bersalah, dan bertanya pada Sans, alasan dia ada di sini. Saat Sans memberitahu Ryun bahwa dia telah menculiknya, pahlawan kita mengancamnya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Sans menganggap Ryun pecundang, dia hanya menertawakannya. Setelah itu, Sans menendang wajah Ryun memberitahunya bahwa ayah dan saudara-saudaranya pasti sudah mati sekarang. Terlebih lagi, Sans mengejek pahlawan kita dengan mengatakan bahwa Truno menjualnya ke keluarga Parton sebagai ganti informasi tentang saksi mata penculikan saudaranya. Agar dia bisa menemukan mereka, tetapi tidak ada yang mencoba menyelamatkan Ryun sendiri karena dia adalah pecundang yang menyedihkan. Selanjutnya, dia menantang jagoan kita mengatakan perang antara keluarga mereka baru saja dimulai dan penculikan ini hanyalah permulaan. Pada saat ini, Ryun menatapnya tajam dan mengaktifkan kekuatan lingkaran sihir yang membuat Sans terlalu terkejut untuk berbicara. Masih terikat oleh rantai, Ryun menyatakan bahwa dia telah menunggu hari ini sejak kembali ke kehidupan ini. Meskipun cahaya hijau memenuhi area karena sihir Ryun, tidak ada yang terjadi, jadi Sans kembali mengejek pahlawan kita. Kali ini protagonis kita menggunakan lingkaran sihir keheningan padanya yang mengakibatkan Sans tidak bisa berbicara sama sekali. Tanpa kemampuan untuk merapal mantra apapun, sihirnya juga gagal. Terkejut dan ketakutan dia kemudian menyerang protagonis kita dengan sihir baut api yang tidak memerlukan rapalan. Ryon diculik atas perintah kepala keluarga yang tidak ingin dia mati, jadi Sans menggunakan sihir lingkaran kedua yang sebenarnya sudah diduga oleh pahlawan kita, tetapi Sans membuat kesalahan di sini. Sementara itu, Sans berpikir untuk menargetkan kaki pahlawan kita karena dalam kasus ini, ayahnya tidak akan mengatakan apa-apa setelah menganalisis Sans sejenak. Ryun mengaktifkan gangguan mana yang berarti setiap serangan dari rekan Sans akan sia-sia. Melihat ini, Sans mengeluarkan belati dan saat dia hendak menyerang pahlawan kita, Ryun melepaskan diri dari rantai. Sesuatu yang tidak sulit baginya. Selanjutnya pahlawan kita menggunakan sihir kelumpuhan dan membuat Sans tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat Sans bangun, tetapi sekarang dialah yang terikat pada rantai sementara Ryun duduk di depannya dengan belati di tangan. Berpikir untuk membebaskan diri dari rantai itu, Sans mengira itu hanyalah rantai biasa tanpa sihir, jadi dia mencoba menghancurkannya dengan mudah. Tetapi saat dia mencoba melakukannya, tubuhnya terkena aliran listrik bertegangan tinggi, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Berjalan ke arah Sans, Ryun mengklaim telah menggambar lingkaran sihir di tubuhnya. Ini sebenarnya adalah teknik terlarang untuk menggambar lingkaran sihir ke dalam daging. Dan darah akan mengaktifkan lingkaran sihir itu. Di kehidupan masa lalunya, hal yang sama juga dilakukan pada pahlawan kita. Pertama, sihir kebangkitan digunakan agar dia tidak bisa tidur dan kemudian dia dipaksa menahan rasa sakit yang tak tertahankan saat bekas luka diukir di tubuhnya. Masih bingung bagaimana Ryun mengetahui teknik ini, Sans menyatakan bahwa sepengetahuannya Ryun tidak diizinkan menggunakan mana. Sementara itu, protagonis kita telah mulai berlatih segalanya setelah kebangkitannya dan berkat pengalaman kehidupan masa lalunya. Dia mendapatkan banyak kemudahan. Setelah mendapatkan pil mana 3 bulan yang lalu, Ryun melatih setiap skill yang dia bisa. Selain itu, rahasia yang dia pelajari di Adion juga sangat membantu, yaitu bahwa setiap skill memiliki sirkuit dan sebuah prinsip. Dan mana disuntikan ke dalam sirkuit unik setiap pemain untuk mengaktifkannya. Lebih jauh lagi, hanya pemain master sepertinya yang mengetahui keberadaan sirkuit-sirkuit ini. Dengan semua informasi ini, dia tidak kesulitan di kehidupan keduanya untuk mendapatkan skill. Selain itu, Ryun telah mengunjungi tempat ini secara diam-diam sebelumnya untuk mengingat lokasi dan strukturnya agar penangkapan rekan Sans menjadi lebih mudah. Lingkaran sihir yang digunakan protagonis kita pada Sans
Seharusnya digunakan sebaliknya, tetapi sekarang dia akan membuat Sans merasakan sakit yang sesungguhnya. Setelah menyiksanya beberapa saat, Ryun bersiap untuk pergi, tetapi Sans menghentikannya. Berbalik pahlawan kita menyatakan, dia bisa kabur sebelum kedatangan keluarga Sans yang akan datang dalam seminggu. Sans terkejut bagaimana dia bisa tahu hal ini. Jadi Ryun menjawab bahwa dia mendengar Sans memerintahkan pelayannya untuk kembali dalam seminggu. Karena protagonis kita tahu yang sebenarnya, Sans mencoba menyangkalnya, mengatakan mereka akan datang kapan saja, tetapi pahlawan kita tahu dia berbohong. Karena jika bawahannya benar-benar akan datang kapan saja, Sans pasti akan berusaha membuat Ryun tetap di sana, agar mereka bisa membunuhnya daripada mengatakan yang sebenarnya seperti ini. Meskipun Sans mencoba meyakinkan jagoan kita untuk mempercayainya, Ryun berjalan pergi sudah menyadari kenyataannya dan memberitahunya bahwa dia akan datang lagi besok. Sekarang dia bersiap untuk kedatangan keluarga Parton yang akan datang setelah seminggu. Setelah 7 hari berlalu, para bawahan berdiri di depan tempat itu, tempat Sans dan Rayun berada. Sang pemimpin bertanya apakah ada yang menghubungi Sans selama periode ini, dan salah satu dari mereka menjawab bahwa meskipun mereka tidak berkomunikasi dengan Tuan Muda, mereka mengamati semua jalan masuk di sini sepanjang minggu. Sang pemimpin kemudian memasuki gedung itu, karena sang kepala telah memerintahkan agar anak Sermon segera dibawa kembali, meskipun yang lain mencoba menemaninya. Dia menyarankan agar mereka tetap di belakang. Menuruni tangga, pria itu menyadari sesuatu yang aneh, tetapi saat dia menginjak lingkaran sihir, dia langsung diserang olehnya. Untuk melindungi dirinya, dia memasang sebuah perisai pelindung, namun sekarang dia yakin sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda melihat berbagai jebakan lingkaran sihir yang tersebar di seluruh area. Dia bertanya-tanya siapa yang memasang semua ini. Dia menciptakan perisai pelindung ganda untuk mencapai Sans dengan cepat dan untuk mengidentifikasi siapapun yang bertanggung jawab atas semua ini. Sesampainya di ruangan tempat Sans ditahan, dia menemukannya terikat oleh rantai dengan darah dari lukanya menutupi lantai. Sambil memutuskan rantai itu, pria itu menuntut nama orang di balik semua ini, tetapi Sans terlalu lemah untuk berbicara. Di sisi lain, jagoan kita juga ada di sana, duduk di sudut terikat dengan tali. Meskipun Sans meminta ramuan penyembuh, pria itu bersikeras bahwa melarikan diri adalah prioritas utama karena dia masih tidak tahu siapa di balik semua ini. Dan ada terlalu banyak jebakan di area ini. Pria itu bingung mengapa orang yang bertanggung jawab atas kondisi Sans tidak membawa Ryun bersamanya, yang menandakan pasti ada motif lain. Pada saat ini, Sans Parton akhirnya berhasil berbicara, mengatakan bahwa Ryun Sermon adalah orang yang melakukan ini padanya. Sementara itu, protagonis kita tetap di sudut berpura-pura tidak sadarkan diri. Saat pria itu bersiap menggunakan sihir pada jagoan kita Ryun, yang asli muncul dari belakang, mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan sihir ilusi sebagai umpan. Seketika Ryun menyerang pria itu, menantangnya untuk menghadapinya terlebih dahulu. Pertarungan pun pecah di antara mereka, dan kedua belah pihak saling bertukar serangan. Setelah beberapa saat, pria dari keluarga Parton mendaratkan pukulan keras pada jagoan kita, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya saat dia ambruk ke tanah. Sekarang, saat jagoan kita terbaring di lantai, pria itu menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menyiksanya sama seperti yang dia lakukan pada Sans. Tanpa diduga, Sans merebut sebuah belati dan menusukkannya ke leher pria itu. Sebenarnya itu adalah Ryun yang telah memasuki tubuh Sans menggunakan teknik transfer jiwa. Dan sebagai tambahan, orang yang melakukan transfer jiwa juga bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jagoan kita menyebut ini kartu asnya yang sebenarnya. Setelah itu pria itu mati, jadi jagoan kita mengeluarkan ramuan penyembuh dan menuangkannya ke dirinya sendiri. Selanjutnya, dia merayakan fakta bahwa dia telah membunuh Archmage tingkat tinggi dari keluarga Parton. Kemudian sistem memberitahu jagoan kita bahwa levelnya telah meningkat menjadi 15 karena dia telah menyelesaikan quest. Dia masih mencoba memahami bagaimana levelnya bisa naik, tetapi untuk saat ini, Ryun tahu dia harus mengurus sesuatu yang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, dia menyeret tubuh sang Archmage ke ruangan terpisah dan membaringkannya di atas ranjang kayu, jelas berencana melakukan sesuatu dengannya. Sebuah sirkuit tetap terhubung dengan jiwa seseorang, yang berarti dia masih bisa menggunakan mana miliknya saat berada di dalam tubuh Sans. Jadi, dengan menghilangkan mana itu, protagonis kita menurunkan levelnya. Untuk memenuhi persyaratan job tersembunyi assassin, Shadow Ryun akhirnya berhasil dalam rencana ini, tetapi dengan sisa level yang ada. Dia memiliki 2 kali percobaan lagi. Dari 2 kesempatan ini, jagoan kita juga berhasil pada percobaan kedua. Meskipun rencananya seharusnya hanya sampai di sini, setelah mengalahkan Archmage Ryun, memutuskan untuk mengejar peningkatan ketiga.
untuk mendapatkan job tersembunyi yang dikenal sebagai Ghost. Ini adalah job tingkat tinggi yang membantu Adion menjadi yang terkuat. Dan pahlawan kita merasa yakin dia juga bisa mendapatkannya. Namun persyaratan untuk job ini adalah ukuran jiwa. Tetapi Rayon bersedia mengambil risiko itu. Tanpa membuang waktu, dia memulai peningkatan ketiga. Setelah banyak berjuang dan menawarkan jiwanya sendiri, dia akhirnya berhasil dan tepat saat sistem akan memberitahukan kepadanya tentang peningkatan ketiganya protagonis, kita merasa sangat cemas. Untungnya dia juga berhasil di sini dan menjadi pemegang job Ghost level Phantom. Job level Phantom adalah sesuatu yang belum pernah dilihat pahlawan kita sebelumnya. Tetapi dia berasumsi itu pasti mirip dengan job Ghost biasa. Sekarang setelah Rayon berhasil dengan rencana ini, dia mengalihkan fokusnya kembali ke tujuan awal. Membunuh Archmage juga merupakan bagian dari rencana ini karena selama dalam job Ghost, kekuatannya sendiri akan meningkat sebagai hasilnya. Melanjutkan rencananya protagonis, kita mengaktifkan penciptaan Lich, sebuah proses yang biasanya membutuhkan Necromancer level 70. Tetapi juga bisa digunakan oleh penyihir lingkaran 7. Upaya penciptaan Lich gagal, jadi sistem mengaktifkan sebuah penciptaan undead khusus sebagai gantinya. Setelah beberapa saat, makhluk humanoid muncul di depan Reun. Setelah penciptaan undead itu, sistem bertanya pada jagoan kita bagaimana dia ingin menamainya. Penciptaan itu menghasilkan ledakan tiba-tiba yang membuat para bawahan menjadi waspada. Setelah beberapa waktu, pahlawan kita yang masih di dalam tubuh Sans keluar dari gedung dengan tubuh Ryu tersampir di bahunya. Saat keluar, dia menjelaskan bahwa Archmage mengkhianati mereka dan menyebabkan semua ini. Meskipun dia telah mengikat Archmage dengan sebuah artefak, dia mendesak semua orang untuk bergegas sebelum ikatannya terlepas. Sementara itu, dia berniat mengembalikan Reun ke keluarganya. Sambil menaiki kuda, dia memerintahkan yang lain untuk menahan Archmage sampai dia bisa mengirim bantuan. Sambil menjanjikan hadiah jika mereka berhasil. Saat protagonis kita berkuda menjauh, ini menjadi kali terakhir mereka melihat Tuan Muda. Kembali di kediaman keluarga Parton, para pelayan melaporkan situasinya kepada Virus, penyihir lingkaran 7 dari keluarga Parton. Ketika seorang pelayan menyebutkan bahwa Archmage belum ditemukan, Virus bertanya apakah ada orang lain yang tahu. Begitu pria itu mengonfirmasi bahwa hanya dia satu-satunya Virus memerintahkan eksekusinya. Alasannya adalah karena meskipun mereka khawatir tentang hilangnya Sans, jika kabar menyebar tentang keterlibatan keluarga Parton dalam penculikan anak keluarga Sermon, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada saat itu terdengar keributan di luar. Seseorang dari keluarga Sermon telah tiba dan sedang membunuh para pelayan mereka. Virus berteriak padanya untuk pergi, tetapi pria itu bersikeras dia tidak akan pergi sampai dia tahu apa yang terjadi pada Tuan Muda Ryun. Ledakan baru-baru ini di gedung itu hilangnya Ryun selama seminggu. Dan kamp keluarga Parton semuanya menunjuk pada keterlibatan mereka dalam penculikan Tuan Muda. Mencoba untuk menepis kecurigaan Virus, berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa Tuan Muda, mereka sendiri Sans, juga hilang. Menyarankan agar mereka mencari kedua pemuda itu bersama-sama. Pengunjung itu menolak untuk mempercayainya dan disuruh diam. Truno yang juga hadir di sana diam-diam berdoa agar situasinya tetap tenang. Sena, seorang wanita di barisan depan, memerintahkan semua untuk diam dan menyebutnya pengkhianat. Tetapi karena Ryo-on telah membelanya, dia diampuni untuk saat ini. Truno menyebutkan bahwa Ryo-on seharusnya meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan oleh keluarga Sermon. Bertindak atas hal itu, Sena mulai mencari dan setelah memeriksa beberapa saat, dia akhirnya menemukan petunjuknya mayat Sans Parton yang tergantung di pohon dengan sebuah catatan bertuliskan, "Aku seorang penculik. Tolong hukum aku." Namun Sena menemukan sebuah surat dan mulai membacanya. Dalam surat ini, Ryun menjelaskan bahwa rencana awalnya adalah tetap berada di dalam tubuh Sans dan menghancurkan keluarga Parton dari dalam, tetapi risiko untuk ketahuan terlalu tinggi. Selain itu, jika dia kembali sebagai Reun, perang akan pecah di antara kedua keluarga dan keluarga Sermon tidak siap untuk itu. Jadi dia memilih untuk menghilang untuk saat ini. Sena membakar surat itu dan menyuruh Truno pulang. Sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Rayon berlari melintasi kota ketika seorang pria memanggilnya ke guild mengatakan bahwa pemimpin sedang mencarinya. Anak laki-laki itu sebenarnya adalah pahlawan kita. Kemudian Nona Sena mengetahui bahwa Rayon sebenarnya adalah naga dari Drea. 3 bulan kemudian di Peyton, ibu kota kerajaan Penstroy, gosip menyebar tentang konfrontasi antara keluarga Parton dan keluarga Sermon. Penyebab konflik tersebut adalah seorang pengkhianat dari keluarga Parton yang menculik pewaris garis keturunan Sermon. Kemudian keluarga Sermon harus menerima kompensasi dari keluarga Parton. Namun mereka tidak bisa menemukan pelakunya maupun putra yang diculik. Membuat semua orang meragukan klaim keluarga Sermon. Mereka pernah menjadi keluarga legendaris, tetapi sekarang mereka telah benar-benar jatuh.
Di Guild Assassin, Martin, Sapphire Manager cabang Payton, duduk sambil mengamati situasi. Dia menyadari bahwa keluarga Sermon tampaknya lebih membutuhkan uang kompensasi daripada mencari sisa garis keturunan mereka. Duns membahas eksekusi manajer Truno sambil menenggak birnya. Sapphire menjelaskan bahwa dia telah bekerja sama dengan si pengkhianat. Itulah sebabnya Alejandro segera melakukan eksekusi dengan memenggal kepalanya. Sapphire merasa sedikit tidak nyaman. Alejandro adalah seorang master pedang, sesuatu yang langka di benua Drea, namun dia melakukan eksekusi itu sendiri. Reun masuk menyapa pamannya Duns dan menghampiri Sapphire di kantornya. Dia memberinya surat rekomendasi untuk mendaftarkannya secara resmi sebagai anggota guild meskipun dia masih memiliki satu tes tersisa. Dia menggeser surat itu ke arahnya, mengatakan bahwa tes itu tidak akan berarti bagi orang sepertinya. Lagi pula, dia mencapai tahap akhir hanya dalam 2 bulan. Yang mana itu mengejutkan. Dia memuji bakatnya yang luar biasa di usianya, yang masih sangat muda, sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama berabad-abad. Dia mencoba bersikap rendah hati, tetapi wanita itu dengan cepat mengetahui aktingnya, meskipun itu masih lebih baik daripada saat dia pertama kali datang. 2 bulan sebelumnya, Ryun tiba-tiba muncul di guild mereka yang tidak begitu terkenal dan menggebrakan sejumlah besar uang di atas meja untuk sebuah permintaan pembunuhan. Karena guild menerima permintaan apapun selama bayarannya mencukupi, dia memperlakukannya sebagai klien penting begitu melihat jumlah uangnya. Dia bersikeras bahwa itu bukan hanya karena uang. Dia punya firasat bahwa dia tidak akan bertemu klien lain sepertinya yang menyamar sebagai pengemis tetapi membawa banyak uang. Rion meminta agar target pembunuhannya adalah dirinya sendiri. Rasa penasaran adalah satu-satunya reaksi yang wajar setelah menerima permintaan itu. Dia pergi karena ingin membacanya sendirian. Sementara itu seorang pria bertopeng bernama Carl datang dan bertanya, apakah dia menerima Rayun ke dalam guild? Hanya karena intuisinya, Sapphire menjelaskan bahwa Rayun menyelesaikan semua pelatihannya dalam 1 bulan, sesuatu yang biasanya memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dia bertanya apakah Carl berhasil menyelidiki latar belakang Ryun. Carl melaporkan bahwa Ryun dibesarkan oleh seorang master tanpa nama yang kemudian menghilang, dan Ryun bergabung dengan guild untuk mencari informasi tentang master itu. Karena permintaan Ryun yang tidak biasa, dia diverifikasi secara menyeluruh sebelum diterima di guild. Carl juga mengunjungi tempat di mana Ryun diduga tinggal bersama masternya dan memastikan bahwa tempat itu menunjukkan tanda-tanda nyata telah ditinggali dalam jangka waktu lama. Yang mengkhawatirkan Sapphire adalah kemungkinan bahwa Ryun sebenarnya adalah Ryun, Sermon tuan muda keluarga Sermon yang hilang. Ryun muncul di guild mereka sekitar waktu yang sama saat Ryun menghilang. Carl meyakinkannya bahwa kemungkinannya hampir 0. Ryun dikenal tidak memiliki mana, tidak punya bakat berpedang, dan staminanya sangat buruk, membuat hampir mustahil bagi keduanya untuk menjadi orang yang sama. Dia mencoba melanjutkan laporannya, tapi Sapphire memotongnya. Dia tidak bisa bertingkah seperti detektif selamanya. Sebaliknya dia menugaskannya untuk mencari informasi tentang Master Misterius Ryun. Sementara itu, Ryun mendengarkan seluruh percakapan mereka dari kamarnya menggunakan skill Necromancer. Dia menyadari Sapphire memiliki intuisi yang tajam. Dia membuka jendela statusnya dan menyadari bahwa level yang dikonsumsi selama perubahan jobnya telah kembali. Menginvestasikan mana ke dalam dominasi tubuh, jelas sepadan. Itu tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga mencegah deteksi mana. Sudah sampai pada titik di mana dia bahkan bisa menipu skill deteksi bentuk dari assassin tingkat 2. Hari itu seorang gadis undead bernama Kornak muncul. Dia memiliki serangkaian skill yang luar biasa, dan Ryun menyadari bahwa dia adalah undead yang bisa berkembang. Dia terkejut dengan kemampuan hantunya, yang tidak disebutkan dalam deskripsi skill. Ketika dia memeriksa sirkuitnya, sebuah quest tersembunyi muncul, satu yang membutuhkan penemuan kondisi rahasia untuk diselesaikan. Notifikasi penyelesaian muncul setelah mengalahkan archi kombinasi dari tangan kematian. Phantom Circuit skill dan quest tersebut menghasilkan terciptanya Kornak. Saat ini dia hanyalah monster pemakan mana, bisa dibilang parasit baginya, tapi dia percaya suatu hari nanti dia akan berguna. Baginya pertumbuhan adalah tentang melihat ke masa depan, bukan masa sekarang. Saat sedang melamun, dia diinterupsi oleh Duns. Ryun menjelaskan bahwa dia hanya bernyanyi tentang menjadi anggota guild penuh setelah tes dan suatu hari nanti menjadi manajer cabang. Duns meyakinkannya bahwa dengan tingkat pertumbuhannya saat ini, itu sangat mungkin. Dia kemudian menyebutkan 3 kandidat terakhir yang mana hanya 1 yang bisa lulus tes. Lulus akan membuat mereka menjadi anggota guild resmi dan assassin tingkat 5, Paularin. Dan Ryun berdiri di hadapannya saat dia mengumumkan dimulainya tes. Duns meminta informasi target.
Rin mengungkapkan detail tentang Alok, seorang pedagang berusia 47 tahun yang mengelola sebuah toko dan selalu bepergian dengan 3 tentara bayaran sebagai penjaga. 2 dari tentara bayaran itu adalah prajurit tingkat perunggu dan 1 adalah penyihir tingkat perak. Menurut rumor, dia baru saja mengambil seorang selir muda dan mengunjunginya setiap malam. Selama waktu itu, para tentara bayaran memberinya privasi. Duns terkesan dengan penyelidikan itu yang dilakukan pada target. Tidak hanya itu, Rin juga berhasil menemukan cara untuk menghindari para penjaga. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Duns adalah jaminan bahwa target akan benar-benar pergi ke kamar selir. Rin tidak mempertimbangkan hal itu, dan Dun menjelaskan bahwa inilah mengapa Martong selalu mengumpulkan informasi rinci. Dia kemudian beralih ke Ryun, meminta informasi yang dia peroleh. Ryun mempertanyakan apakah dia benar-benar harus mengungkapkannya mengejutkan 2 kontestan lainnya. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk menyelesaikan misi mereka tidak akan menjadi anggota guild resmi bersama-sama. Hanya 1 orang yang akan lulus ujian. Karena itu dia tidak mau berbagi informasi apapun. Kedua kontestan itu jengkel, menyadari mereka berbicara terlalu dini. Pada akhirnya, mereka hanyalah rekan. Reynolds bahkan menyangkal kalau mereka rekan. Mengatakan mereka tidak mempelajari itu selama pelatihan. Dun menyetujui tanggapan Ryun sebagai pola pikir yang benar dan mendesak mereka untuk fokus pada ujian mereka. Membuang atau memanfaatkan orang lain saat diperlukan adalah bagian dari sifat seorang asasin. Dia bertanya, apakah 2 orang lainnya punya sesuatu untuk dikatakan? Dan mereka serempak menyangkalnya. Dun mengumumkan dimulainya tes pembunuhan dan mereka semua berlari pergi. Dia teringat saat Ryun sendiri harus dibunuh. Batas waktunya ditetapkan selama 3 hari dan lokasinya di Peyton. Kondisi khususnya adalah mereka harus mendaftarkannya sebagai trainee tingkat khusus di cabang Martong Peyton. Para asasin tertawa berpikir mereka bisa menemukan Ryun dalam waktu 10 menit. Ternyata mereka gagal. Mereka tidak bisa menemukannya selama 3 hari penuh. Mereka secara tidak langsung memuji trik dan jebakan Ryun. Setelah 3 hari berakhir, Ryun menerima pelatihan dari Sapphire saat dia menepati janjinya. Kembali ke masa sekarang. Ryun merenung bahwa menjadi seorang asasin resmi tidaklah mudah. Target untuk ujian kali ini diatur pada tingkat kesulitan tertinggi dan dia mungkin berada di awal dari sesuatu yang bersejarah. Sementara itu, Paula berhasil melewati sihir alarm dan perangkat mekanis menghindari para tentara bayaran. Namun dia tidak menyangka akan ada tentara bayaran tambahan. Rin berhasil menyembunyikan diri dan berterima kasih pada Paula karena segalanya menjadi lebih mudah baginya. Karena tindakannya, target telah menjadi subjek dari upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tempat yang dia pilih untuk bersembunyi adalah kamar tidur istri utamanya. Sang istri sangat marah padanya karena memiliki selir, dan karena telah menarik para asasin. Dia bersikeras bahwa bukan dia yang membawa para asasin dan ruangan itu sudah dilengkapi sepenuhnya dengan perangkat keamanan. Rin mendengar percakapan itu dari atap dan memutuskan untuk mengalahkan 5 prajurit biasa di sekitarnya agar dia bisa mencoba menerobos dari depan. Sementara itu, istri Alok mengancamnya dengan pisau. Dia merasa dikhianati oleh perselingkuhannya dan karena mengambil uang keluarga. Dia mencoba menjelaskan bahwa dana bisnisnya tidak mencukupi, tapi dia tahu suaminya menggunakan uang itu untuk membeli hadiah bagi sang selir. Tanpa ragu dia menikam jantungnya lalu menangis histeris saat menyadari apa yang telah dilakukannya. Rin menyaksikan target mati di tangan istrinya dan menjadi bingung, tidak yakin apakah misinya berhasil atau gagal. Dia tiba-tiba teringat Ryun dan menyadari bahwa dia tidak melihatnya sama sekali. Dia kembali untuk melaporkan kegagalannya, menyatakan bahwa target dibunuh oleh istrinya dan bukan olehnya. Dia terkejut melihat Ryun sudah kembali, bertanya-tanya apakah dia benar-benar pergi ke mansion itu. Paula juga kembali dengan selamat, dia berhasil kabur. Ketika para tentara bayaran mulai berkelahi satu sama lain, Duns mengumumkan bahwa komisi itu tidak gagal karena Reun berhasil. Kedua kontestan berdiri tertegun saat Duns menjelaskan bahwa Reun telah mengendalikan sang istri dan memanfaatkannya untuk membunuh suaminya dengan skillnya. Lalu Duns meminta penjelasan, dan Reun menjelaskan dengan ekspresi kesal. Dia mengatakan bahwa solusinya terletak di antara target dan istri utamanya dengan memanfaatkan urusan internal sang target. Membuat para kontestan berpikir bahwa mungkin kepala cabang telah memberinya informasi khusus tentang target. Tapi Reun mengatakan bahwa mengumpulkan informasi tentangnya yang merupakan seorang pedagang yang cukup terkenal bukanlah tugas yang sulit untuk dilakukan. Dan menurut informasi Rin, Alok adalah seorang distributor minuman keras dan telah membawa seorang selir baru. Sementara kedua kontestan sibuk mengumpulkan informasi mereka, Reun sudah menyelesaikan penyelidikannya dan mulai bergerak sesuai dengan rencana yang telah dia siapkan sebelumnya. Paula bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelesaikan penyelidikan, bahkan sebelum dia tahu siapa targetnya.
Reun mengungkapkan bahwa target bukanlah satu-satunya orang yang dia selidiki. Semua orang di kota yang memiliki rumor buruk atau risiko pembunuhan sudah dia selidiki sebelumnya. Dia sudah mulai mendekati para pedagang di kota yang mengetahui rumor-rumor tersebut, dan karena dia telah menyelesaikan pelatihan dalam 2 bulan, dia bisa mempersiapkan pembunuhan untuk setiap target yang memungkinkan. Dia mempersiapkan segalanya sebelumnya. Tidak peduli siapapun yang akhirnya menjadi target. Itu seperti mempelajari seluruh buku untuk ujian kecil, jadi saat dia sedang menyelidiki, dia mengetahui bahwa seseorang menyimpan dendam mendalam terhadap Alok, yaitu istri utamanya Kelly. Dia menghubunginya saat wanita itu terus-menerus dianiaya oleh suaminya, dan dia memberitahunya sebuah solusi untuk secara diam-diam menyewa guild pembunuh. Saat sang target terus mengabaikan istrinya dan membawa selir-selir, dia juga terus menjalankan bisnisnya menggunakan uang keluarga istrinya. Kelly cukup membencinya untuk membunuhnya, tapi dia tidak ingin suaminya mati. Jadi dia memberitahunya bahwa jika dia menyewa tentara bayaran tambahan dan memperkuat keamanan, suaminya hanya akan ketakutan dan tetap aman. Jadi di saat-saat terakhir, ketika suaminya lari ke kamar tidur, istrinya Reun sudah menyarankan kepadanya agar dia memfitnah keributan pembunuhan itu sebagai rencana dari Selir dan kekasihnya. Dan suaminya kemudian akan sadar lalu kembali padanya. Kelly sedang mabuk dan dia menerima rencana itu. Dan dia mengakui bahwa segalanya akan berjalan sesuai keinginannya jika semuanya hanya berjalan sampai di titik itu. Tapi tepat sebelum rencana pembunuhan itu terjadi, dia juga memberinya beberapa informasi lagi. Suaminya telah menghabiskan semua uang yang dia ambil dari keluarganya dengan dalih untuk dana bisnis. Pada dasarnya tes itu sudah direncanakan sebelumnya, dan dia dengan cerdik membelokkannya untuk keuntungannya. Duns masih bingung tentang bagaimana seorang wanita biasa bisa menikam suaminya sampai mati. Reun menjelaskan bahwa alkohol yang dikirimkan dicampur dengan ramuan yang dia buat dengan alkimia. Karena akan berbahaya jika ada korban jiwa, jadi dia mencampurkan beberapa obat ke dalam air yang juga diminum oleh para tentara bayaran. Obat itu kebetulan aktif pada waktu yang tepat. Obat itu memiliki efek mengaburkan penilaian untuk sementara waktu dan membuat seseorang mudah marah. Paula menyadari bahwa para tentara bayaran yang saling berkelahi disebabkan oleh obat yang dia ciptakan. Jadi sederhananya, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan dan informasi yang dia bocorkan. Ditambah dengan efek obat itu membuat Kelly semakin marah sampai-sampai dia membunuhnya. Lalu Dun memberinya selamat karena telah menyelesaikan ujian. Ryun juga memberitahu Dun bahwa dia akan menerima biaya komisi dan biaya tambahan dari Kelly karena Kelly tiba-tiba menjadi seorang pembunuh, tapi tetap saja faktanya ada pembunuh bayaran yang menyusup. Hanya mereka yang tahu bahwa Kelly yang membunuhnya dan bukan seorang pembunuh bayaran, dan dia akan membayar berapapun untuk menutupi kejahatan yang baru saja dia lakukan. Mereka semua tercengang mengingat betapa tingginya levelnya. Karena pekerjaannya sangat rapi dan mengagumkan, Dun menyuruh kedua kontestan lainnya kembali, tapi menghentikan Ryun. Dia mengkonfrontasinya tentang apa yang telah dia lakukan. Mengatakan bahwa sang istri sekarang harus hidup dengan rasa bersalah karena telah membunuh suaminya seumur hidupnya. Dan ada sesuatu yang tidak pernah Ryun pertimbangkan, guild mereka menciptakan pembunuh bayaran, bukan monster. Ryun dengan tenang menjelaskan bahwa dia memandangnya sebagai wanita biasa sampai dia menyadari bahwa Kelly biasa membunuh semua wanita simpanan suaminya. Bahkan Alok telah menghancurkan banyak nyawa karena obat-obatannya, pinjaman, dan menjalankan sarang perjudian di balik bisnisnya. Kelly bisa menyembunyikan semua pembunuhannya berkat kekuatan keluarganya. Dan suaminya sudah muak dengannya, tapi dia tetap tidak berhenti mencari wanita simpanan lain meskipun dia tahu bahwa setiap dari mereka akan dibunuh. Pada akhirnya, keluarga para wanita simpanan itu masih mencari mereka. Tapi kekuatan Kelly dengan mudah menutupi kejahatannya. Detail semacam ini biasanya tidak terungkap selama penyelidikan. Dan bagaimanapun juga, ini adalah permintaan pembunuhan untuk sebuah kasus uji coba, bahkan jika dia tidak ingin suaminya mati. Guild yang menerima permintaan hanya bisa menerima pembayaran penuh jika targetnya mati. Lalu Ryun mempertanyakan apakah perasaan atau keadaan klien itu penting dalam sebuah upaya pembunuhan karena semua yang mereka lakukan adalah demi uang. Dia juga mengatakan bahwa Kelly tidak pernah bilang dia tidak mau membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Sebaliknya dia mencoba menggunakan permintaan pembunuhan itu, dan permintaan itu diselesaikan dengan cara mereka sendiri, bahkan jika konsekuensinya adalah dia hidup seumur hidupnya dengan rasa bersalah karena membunuh suaminya itu bukan urusan mereka. Dun bertanya-tanya apakah hati nurani tidak diperlukan bagi pembunuh bayaran, dan Ryun mengatakan bahwa jika mereka ingin mempertahankan kemanusiaan mereka, mereka harus mengembangkan kekuatan mereka dan mengubah segalanya dari akarnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka mencari hati nurani, saat menerima permintaan pembunuhan tidak ada yang bisa diubah. Lalu dia pergi. Sapphire memberi selamat pada jagoan kita karena lulus ujian dan mengumumkan bahwa dia sekarang adalah anggota guild resmi dan seorang pembunuh bayaran tingkat 5.
Begitu dia mengumumkannya, levelnya naik. Sistemnya memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan rasa hormat dari Philips dan Pala dan telah memenuhi ekspektasi Dune. Sapphire memberitahunya bahwa dia sekarang bisa menerima permintaan resmi dari guild dan dia juga bisa mengajukan promosi jika dia memenuhi syarat. Dia tidak menyangka Ryun akan langsung mengajukan promosi, tapi Ryun memotongnya dan mulai menyebutkan semua syarat untuk promosi. Lalu dia langsung bertanya berapa bayaran yang mereka dapatkan dari permintaan Alok tanpa ragu-ragu. Dan Sapphire merasa sedikit tertekan. Dia akhirnya memberitahunya bahwa uang mukanya adalah 10 emas. Bayaran penyelesaiannya adalah 10 koin emas dan mereka juga menerima 10 koin emas dari Kelly karena menyembunyikan pembunuhan itu. Dia bilang meskipun itu hanya ujian, dialah yang menyelesaikan permintaan dan mendapatkan bayaran tambahan. Dan karena syarat promosinya adalah 30 koin emas untuk satu permintaan, dia telah memenuhi persyaratan untuk promosi. Dia langsung menerima pilihan untuk mengajukan promosi menjadi assassin tingkat 4. Wanita itu menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak terlalu sombong dan tidak meremehkan mereka karena mereka juga punya hukum dan kebijakan sendiri. Sebagai sebuah organisasi assassin, mereka baru dianggap assassin sejati mulai dari tingkat 4. Tapi sebagian besar dia kesal dengan sikapnya yang seolah meremehkan assassin lain. Dia mencoba mengabaikannya, tapi dia dengan lantang menegaskan bahwa dia tidak akan menarik pengajuan promosinya. Wanita itu mulai membentaknya. Tapi Duns yang mengawasi ujian itu menegaskan bahwa Ryu memenuhi syarat untuk mengikuti ujian promosi tingkat 4. Karena itu bukan karena meremehkan, mereka itu adalah sesuatu yang penting yang dia tunjukkan dalam ujian, yaitu kemampuan fisik murni. Dia tidak mengandalkan rencana yang rumit, tetapi pada keterampilan pembunuhan yang menggunakan kemampuan tubuh sebagai seorang assassin. Dan dia memenangkan upaya pembunuhan itu dengan strategi yang brilian dan bukan hanya itu. Tapi mereka juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengukur tingkat keahlian Ryu, atau mereka bisa memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Sapphire teringat kembali pada permainan kejar-kejaran itu. Sebagian besar adalah teknik jebakan. Dia akhirnya menyetujui ujian promosi dan memperingatkannya bahwa para assassin harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk ujian ini, dan dia menerima tantangan itu. Malam harinya mereka bertiga duduk bersama Duns, dan Duns memberitahunya bahwa ujian paling cepat bisa dilakukan dalam 1 atau 2 bulan. Sampai saat itu dia bisa melatihnya, tetapi Ryun dengan sopan menolak tawaran itu. Karena dia ingin beristirahat, sampai saat itu dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi dari guild untuk sementara waktu. Dan begitu dia menjadi anggota guild resmi, dia boleh meninggalkan wilayah cabang. Dia meyakinkan mereka bahwa dia akan kembali sebelum ujian, dan bahwa dia akan mampir ke cabang Martin untuk memeriksa perkembangan tentang ujian itu. Kemudian mereka melanjutkan minum bersama sampai mereka merasa puas. Ryun tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan waktu luang setelah menjadi assassin peringkat 4. Karena mereka akan menerima permintaan terus-menerus. Mengingat targetnya adalah seorang pemimpin cabang, sudah bisa diduga bahwa bahkan tidak akan ada waktu untuk tidur siang. Jadi dia harus pergi sebelum itu terjadi. Dia tiba di Dark Zone, tanah orang mati. Sementara itu seorang bangsawan berangkat bersama para kesatrianya dan melihat pemuda itu langsung menanyai siapa dia. Ryu bangun mengatakan kakinya terluka dan dia tidak bisa berjalan lagi. Dia meminta bangsawan itu untuk memberinya tumpangan ke desa. Kalau tidak dia akan mati di sana. Bangsawan itu bersikap sombong mengatakan dia akan membunuhnya jika dia tidak sedang terburu-buru. Tapi Ryun dengan jelas menyadari bahwa dia sama sekali tidak terburu-buru. Ryun memohon agar diizinkan naik ke kereta kuda. Dan bangsawan bernama Kenel itu diperintahkan dari dalam kereta untuk memasukkan anak itu ke dalam. Kenel menolak dan malah menempatkannya di atas kuda bersamanya. Sambil berkuda Kenel menanyainya dan pemuda itu memperkenalkan dirinya. Bangsawan itu berkata dia masih hidup hanya karena nona muda yang ada di dalam kereta. Dan dia beruntung telah bertemu dengannya. Tapi Ryun tahu ini bukan keberuntungan, melainkan rencana yang matang. Nona muda itu adalah Senton Rose. Seorang kerabat sedarah dari keluarga Rose yang menyandang lambang mawar. Hanya untuk tujuan itu, dia menyingkirkan semua bahaya sebelum berangkat. Dan dia mengetahui bahwa iring-iringan keluarga Rose akan melewati jalan yang sama dengannya. Jadi dia hidup dengan tenang di wilayah terluar Penestroy. Tetapi keluarga Rose tiba-tiba runtuh dan nona itu terpaksa diasingkan. Dia tahu bahwa yang tersisa hanyalah bangsawan rendahan dari wilayah perbatasan. Jadi para pengawalnya bahkan bukan kesatria. Sungguhan mereka hanyalah prajurit pribadi keluarga yang diberikan gelar kesatria. Seluruh kisah di balik kejatuhan keluarga Rose terkait dengan keluarga Sermon. Sejauh yang dia selidiki, salah satu ksatria bertanya-tanya mengapa keluarga Sermon terlibat dalam semua ini. Ksatria lain mengatakan bahwa keluarga licik itu membunuh kepala keluarga Rose untuk menyembunyikan bukti transaksi rahasia mereka. Ketika Ryun mendengar ini, dia terkejut. Setelah beberapa saat mereka berhenti sejenak.
Apa yang Ryun pelajari hari ini adalah kejatuhan keluarga Rose yang berasal dari konflik baru-baru ini antara keluarga Sermon dan Parton. Kerajaan Darren tempat keluarga Sermon bernaung dan kerajaan Fenestroy tempat keluarga Parton bernaung. Putra tertua keluarga Rose berafiliasi dengan negara saingan dan menjadi kesatria keluarga Sermon. Di sanalah ikatan di antara mereka dimulai. Saat menjalankan tugas di zona kegelapan, dia terbunuh oleh monster. Dan keluarga Rose diberi penghormatan oleh keluarga Sermon dengan bantuan besar. Keluarga lain yang bersaing dan membenci keluarga Rose mulai mendukung tindakan keluarga Sermon dan memanfaatkan perselisihan itu sebagai peluang. Inilah yang menyebabkan pembunuhan kepala keluarga Rose. Rumor menyebar bahwa keluarga Rose diam-diam bekerja untuk Sermon di balik layar dan Sermon ingin menyembunyikan bukti, jadi mereka membunuh kepala keluarga, tetapi keluarga Rose mengklaim bahwa mereka sebenarnya dibunuh oleh Parton. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena pengaruh Parton saat itu sedang berkembang pesat. Sekarang setelah kehilangan kepala keluarga dan kekuasaannya, runtuh keluarga Rose diasingkan menuju Darren. Satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah orang-orang di dalam. Keluarga Rose yang tidak meninggalkan Senton Rose saat Nona Rose tidur di dalam tendanya. Para ksatria lain tersebar di luar, beberapa berjaga, yang lain duduk di dekat api unggun mendengarkan Kenel. Dia terus bercerita tentang bagaimana keluarga Parton dan Oni sebenarnya adalah pihak yang licik, sementara keluarga Sermon selalu berusaha membantu. Para penjaga bersorak mendengarnya dan sementara itu Ryun diam-diam menyeruput supnya di samping mereka. Salah satu penjaga meliriknya bertanya-tanya, apakah anak itu bosan dengan semua pembicaraan politik? Sebaliknya Ryun justru menyuarakan kekhawatirannya sendiri, mempertanyakan apakah bijaksana bagi mereka untuk berbicara begitu terbuka tentang masalah seperti itu di depan seorang anak kecil yang tidak dikenal, terutama di tengah misi pengasingan. Para penjaga hanya mengangkat bahu dan terus berbicara menunjukkan bahwa Nona Rose adalah orang yang paling menderita di sini. Dia, Kenel, dan para ksatria baru kurang berpengalaman, jadi mereka belum sepenuhnya menyadari betapa seriusnya seluruh kekacauan ini, terutama yang menyangkut keluarga Oni. Ryun tahu persis apa artinya ini. Kepala keluarga Oni adalah seorang hidung belang kelas kakap yang telah menerima banyak permintaan pembunuhan untuknya. Digil permintaan yang secara pribadi ditolak oleh Ryun karena rasio risiko dan imbalannya sangat buruk. Meskipun gaya hidupnya menjijikan, pria itu sangat berhati-hati dengan keamanannya sendiri. Dan jika orang separanoid itu mengincar Nona Rose, maka berkemah di tempat terbuka seperti ini adalah kegilaan murni. Tepat saat itu, Ryun menangkap pergerakan dalam kegelapan sebuah lompatan cepat di belakang mereka di pepohonan. Menyadari ada penguntit yang sudah mengikuti mereka, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko, memperingatkan siapapun dengan menyerang. Sebaliknya dia menyelinap ke dalam bayang-bayang dan mulai menggali perangkap untuk memperlambat siapapun yang melacak mereka. Pada saat dia kembali ke perkemahan, para penjaga menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba penuh dengan tanah. Dia berpura-pura tidak tahu. Dia sudah menyiapkan cukup banyak perangkap untuk menahan pengejar untuk sementara waktu. Setelah urusan itu beres dan berbekal informasi yang dia kumpulkan dari keluarga Rose, sebelumnya dia diam-diam kembali ke tendanya berniat untuk beristirahat agar dia bisa berpisah. Saat fajar, keesokan paginya mereka memulai perjalanan lagi dan akhirnya tiba di tujuan desa Dasam. Kanil melirik Ryun dan bertanya dengan lantang apa yang direncanakan oleh anak kecil sepertinya di desa yang begitu dekat dengan zona kegelapan. Ryun dengan santai berbohong bahwa dia adalah seorang pedagang yang berurusan dengan material monster dan dengan itu dia bersiap untuk berpisah. Tetapi sebelum dia bisa pergi, ksatria itu menghentikannya dan memberinya ramuan penyembuh sepertinya atas perintah Nona Rose. Ryun terkejut tetapi dia menerimanya dan karavan itu pun berangkat meninggalkannya sendirian dengan ramuan itu. Dia langsung menenggaknya dan tepat saat itu sekelompok penunggang kuda melesat melewatinya. Ryun langsung mengenali mereka sebagai kelompok pengejar, tentara bayaran ahli pedang penyihir, dan yang memimpin mereka adalah Guru Ta'ani, putra kedua dari keluarga Ani. Mereka semua melesat lewat tanpa meliriknya sama sekali. Meski begitu, Ryun sejujurnya terkejut mereka berhasil menyusul begitu cepat, terlepas dari semua perangkap yang dia pasang. Kemudian sesuatu yang lain menarik perhatiannya, yaitu botol ramuan itu. Dari dekat botol itu terlihat mahal. Tentu saja itu membuatnya bertanya-tanya apa yang dipikirkan Nona Rose memberikan benda seperti itu padanya. Ketika dia pada dasarnya hidup seperti buronan dan keluarganya hampir tidak punya kesempatan untuk menang. Ryun tahu Guru Ta pada akhirnya akan menangkapnya. Seharusnya itu bukan urusannya, atau setidaknya begitulah seharusnya. Namun sekarang setelah dia mengambil ramuan mahal mereka, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia berutang budi pada mereka. Jadi dengan helaan napas pelan, dia membuka lingkaran sihirnya dan memanggil Kornak. Dengan segenap kekuatannya dia mengumumkan tugas pertamanya.
Saat rombongan keluarga Rose bergerak diam-diam, Kanil tiba-tiba mendengar sesuatu dan langsung waspada. Dia mendesak semua orang untuk mempercepat langkah dan memberi isyarat agar sang nona tetap di belakang. Yang lain sedikit terkejut dengan perintah mendadak itu, tetapi mereka patuh saat Kanil memperjelas bahwa para pengguna mana sedang mengejar mereka. Dengan perbatasan yang sudah dekat, dia menyiapkan rencana cadangan bahwa jika para pengejar berhasil menyusul, 2 orang di barisan depan harus membawa sang nona dan membawanya ke tempat aman secepat mungkin. Mengambil alih, komando Kanil berbalik dan melesat ke arah para pengejar, siap mengulur waktu meskipun tahu para ksatria keluarga Ani jauh di atas levelnya. Sementara itu, rombongan berkuda keluarga Ani tiba di celah gunung, terkejut melihat hanya satu ksatria yang menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, Kanil menghentikan kudanya di depan mereka dan memperingatkan mereka untuk berbalik, tetapi dia terkejut saat Guru Ta'ani membuka tudungnya memperlihatkan siapa yang sedang coba dia hentikan. Meskipun anggota kelompoknya menganggap tindakannya menunjukkan identitas itu gegabah, Guruta tidak peduli. Misi mereka adalah membunuh semua orang kecuali Saintin. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa gadis itu sebelum mereka melewati perbatasan. Saat para tentara bayaran menyerbu, Chaniel mencoba menghentikan mereka, tetapi dia terkena ledakan dari seorang penyihir dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Chaniel berjuang untuk bangkit kembali, tetapi yang mengejutkannya, Guruta juga memunculkan kesatrianya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi itu adalah Chiso, mantan kapten Ksatria Mawar milik Chaniel yang telah dipikat oleh Guruta dengan uang. Tanpa membuang waktu, Chiso beradu pedang dengan Chaniel dan hanya dalam beberapa ayunan berhasil menjatuhkan pedang dari tangannya. Tanpa henti dia mencoba membujuk Chaniel untuk meninggalkan keluarga Mawar dan mengabdi pada Tuan Baru, tetapi Chaniel menolak bahkan jika itu berarti kematian. Mendengar ini, Guruta memberikan sinyal untuk menghabisinya. Tepat saat Chiso akan melancarkan pukulan terakhir, sesuatu menghantam punggungnya. Ternyata itu adalah api hijau dari Korna yang datang untuk menyelamatkan. Tanpa jeda, dia melanjutkannya dengan beberapa ledakan yang membunuh Chiso dalam sekejap, meskipun Guruta dilindungi oleh penyihirnya tepat pada waktunya. Sementara itu, di dekat perbatasan, rombongan berkuda keluarga Mawar menjadi kacau balau dengan kereta kuda yang hancur total. Hanya 2 ksatria yang tersisa untuk mempertahankan Nona Mawar dengan sekuat tenaga, sementara 2 tentara bayaran Oni mengejek mereka karena begitu mudah dikalahkan. Saat situasi semakin genting, Nona Mawar sendiri keluar dari kereta tenang namun tegas. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka lalu menodongkan pisau ke lehernya sendiri. Dia menuntut agar para tentara bayaran Oni membawanya jika mereka mau, tetapi memperingatkan bahwa mereka harus mengampuni anak buahnya atau dia akan bunuh diri. Yang jelas bertentangan dengan niat majikan mereka. Namun, yang mengejutkannya, tentara bayaran itu menyeringai bahwa selama dia belum sampai di Daren, dia bukanlah seorang bangsawan ataupun sesuatu yang berharga. Sesaat kemudian, salah satu tentara bayaran melesat ke belakangnya dan merebut pisaunya, siap untuk menunjukkan padanya apa artinya melawan seorang pengguna mana. Melihat ini, Ksatria keluarga Mawar mencoba membalas, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Ryun muncul dalam sekejap dan melancarkan tendangan kuat tepat ke wajah tentara bayaran itu. Tentara bayaran yang tersisa awalnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Ryun, bahkan lebih terperangah ketika Ryun mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran Martin yang datang dengan persiapan uang muka berupa sup dan ramuan. Menyadari keuntungannya, Nona Mawar dengan cepat memahami situasinya dan menawarkan 30 koin emas untuk membereskan semua orang. Namun bagi Ryun ini terlalu sedikit karena dia bersedia mengambil 30 koin emas itu hanya untuk tentara bayaran pertama, tetapi masih ada putra kedua dari keluarga Ani, komandan Ksatria, dan seorang penyihir yang tersisa. Memahami taruhannya, Nona Mawar tahu bahwa jika dia tidak bertindak cepat dan mempekerjakannya, misi pengasingan mereka akan gagal dan keluarga Mawar bisa jatuh. Dalam keadaan cemas, dia setuju untuk memberikan semua yang Ryun minta. Dan dia dengan senang hati menerimanya. Dengan begitu dia melompat ke udara dalam sekejap mata dan menyerang tentara bayaran itu, yang ragu-ragu mempertanyakan apakah Ryun yang telah mengungkapkan identitasnya adalah seorang pembunuh bayaran sejati. Ryun menyiapkan serangannya dan dengan satu ayunan mengalahkan tentara bayaran pertama, menunjukkan bahwa dia tidak membuat kesalahan, bahkan cukup percaya diri untuk mengungkapkan identitas aslinya. Maka penaklukan pertama di Martin dimulai untuk Ryun dengan harga segalanya. Sementara Ryun menikmati momen kemenangannya, tentara bayaran yang jatuh itu bangkit tertawa seperti orang gila mengklaim bahwa mereka tidak akan terkalahkan dengan begitu mudah. Sebelum Ryuen bisa berbalik, tentara bayaran yang pertama kali dia jatuhkan mengayunkan pedangnya ke arahnya di tengah serangan. Namun Ryuen dengan mudah menghindar, membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lengah melawan seorang pembunuh bayaran Martin.
Bereaksi, seketika kedua tentara bayaran itu melancarkan serangan serempak menggunakan ilmu pedang, bertukar posisi untuk menyerang Ryuen pada saat yang bersamaan. Sebagai tanggapan, Ryuen mengaktifkan kontrol tubuh dan akselerasinya, muncul di sekitar mereka dalam sekejap mata. Hal ini benar-benar membingungkan duo itu yang mulai mencurigai adanya ilusi. Karena mereka gagal mendaratkan satu serangan pun. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik bersama-sama. Tapi mereka tidak tahu semuanya sudah terlambat. Ryuen muncul di depan para pria itu, mengungkapkan bahwa dia telah memberikan kutukan fisik dan kutukan lainnya pada mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Dan saat mereka mulai melemah, Ryuen menebas mereka dari dalam keluar, menjatuhkan mereka dalam cipratan darah yang brutal. Saat matahari terbit, semua orang berkumpul, merawat yang terluka dan membangun kembali kereta. Sekitar waktu yang sama, Kenel tiba. Saat dia melangkah masuk, kekhawatiran pertamanya adalah keselamatan semua orang. Melihatnya, Lady Rose merasa lega dan mulai menangis, sementara Ryuen diam-diam tahu itu semua berkat dirinya. Karena penasaran, para penjaga bertanya-tanya apakah Kenel mengalahkan semua pengejar sendirian. Tetapi Ksatria itu mengungkapkan bahwa dia menerima bantuan dari seorang penyihir yang muncul entah dari mana. Dengan bantuan itu mereka berhasil menangkap Garuda dan mengalahkan ksatria pengkhianat itu. Saat mereka membahas tentang penyihir itu, Cornak sendiri tiba menanggapi sinyal lingkaran sihir Ryuen. Dia menjatuhkan Garuda yang terluka dan babak belur karena mantra. Melihat Ryuen, Kenel mengenalinya sebagai anak yang dia bantu sebelumnya. Tetapi yang mengejutkannya, Lady Rose mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran dari Martin. Mengingat pertarungan itu, Kenel menyadari bahwa kehadirannya mungkin menjelaskan bagaimana penyihir itu bisa mengalahkan musuh dengan begitu mudah saat dia sedang bertarung. Mendengar bahwa dia berasal dari Martin, Garuda dengan cepat mencoba menyelamatkan dirinya, menawarkan untuk membayar 3 kali lipat agar dilepaskan karena tahu bahwa bagi seorang pembunuh bayaran, imbalan lebih penting daripada orangnya. Namun yang mengejutkan, semua orang Ryuen menjadi kesal dan menggunakan mantranya untuk memotong Garuda menjadi 2 bagian karena terlalu banyak bicara. Dengan itu, dia juga menyampaikan maksudnya kepada Lady Rose, menunjukkan apa yang terjadi pada mereka yang mencoba mangkir dari pembayaran. Karena ketakutan wanita itu setuju, dan Ryuen kemudian membahas soal imbalan, menjelaskan bahwa dia tidak menginginkannya segera karena memahami situasi keluarga Rose saat ini. Meski begitu, dia bersikeras pada kontrak lisan untuk kesepakatan itu yang akan tetap dirahasiakan. Setelah kesepakatan dibuat, dia menyarankan agar mereka terus bergerak menuju tujuan, meyakinkan mereka bahwa guild akan mengurus mayat-mayat itu setelah mereka pergi. Dengan itu, Ryuen mulai pergi, tetapi Kenel yang terkesan dengan cara dia menangani situasi dengan bijaksana memanggilnya. Ryuen hanya mengedipkan mata sebagai jawaban, menjentikkan jarinya dan menghilang di depan mata mereka. Hal ini mengejutkan para penjaga, tetapi yang benar-benar mengejutkan Kenel adalah meskipun anak itu menyebut dirinya seorang pembunuh bayaran, apa yang dia panggil bukanlah mayat hidup biasa. Makhluk itu jelas berbicara dalam bahasa manusia. Selain itu, makhluk itu hampir secara bersamaan mengalahkan Chiso dan penyihir itu. Melihat ini, Kenel menyadari bahwa jika seseorang bisa memerintahkan mayat hidup sekuat itu, ada kemungkinan bahwa Ryuen mungkin adalah murid dari necromancer paling legendaris Peda.